Silakan. Jadi kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya. Baik, ini kok hilang. Kita lanjutkan. Kalau sebelumnya kita bicara tentang 3 aspek keamanan yang lazim ya, ada confidentiality, integrity, availability, itu adalah hal yang harus Anda pahami CIA. Nah, sekarang ada aspek-aspek lain yang sama pentingnya, tetapi kadang ini tidak menjadi bagian dari kebutuhan ya, meskipun nanti tergantung dari sistemnya. Ya, mari kita bicara satu persatu ya. Yang pertama adalah ada aspek yang kita sebut namanya non-repudiation. Nah, non-repudiation ini sebetulnya kalau dijelaskan itu adalah tidak dapat menyangkal atau nirsangkal gitu ya, tidak dapat menyangkal. Misalnya, oh saya telah melakukan transaksi, oh itu bukan saya. Nah itu berarti harus ada mekanisme yang mengatakan bahwa itu tuh kamu yang melakukan transaksi. Nah gimana caranya? Misalnya ada rekaman videonya, ada tanda-tanda lain sehingga orang nggak bisa menyangkal gitu. Atau kalau saya misalnya pesan barang, saya pesan barang itu, terus barangnya sampai, oh itu bukan saya yang pesan, enggak, Bapak yang pesan ke tempat kami gitu ya. Nah itu aspek non repudiation. Bagaimana kita membuat aplikasi sehingga kita bisa sehingga aspek non repudiation ini terjamin. Serangannya juga antara lain ya kita bisa melakukan transaksi palsu ya. Jadi orang tidak order sesuatu tiba-tiba dikirimin transaksi ya. Nah ini biasanya dipalsukan dengan jejak-jejak. Istilah kalau kita mengubah alamat pengirim segala macam itu kita sebenarnya namanya spoofing ya. Misalnya kita mengirimkan email palsu, ya itu kita istilahnya namanya spoofing, menggantikan nama pengirimnya dengan nama pengirim yang bersangkutan, misalnya itu serangannya. Kemudian juga non-repudiation juga serangannya dapat dilakukan dengan menghapuskan jejak. Sehingga ketika saya misalnya melakukan transaksi, kemudian saya bilang, oh itu bukan saya, jejaknya dihapuskan, lognya dihapuskan, bukti transaksinya dihapuskan, ya serangan jejak. Nah ini gimana cara melakukan pelindungannya? Nah, biasanya kita melakukannya dengan melakukan menambahkan checksum, ya, atau message authentication code atau hash function, sehingga transaksi itu di belakangnya dikasih hash function sehingga kalau ada perubahan orang bilang ini ada perubahan, Anda yang melakukan transaksi ya, bukan saya. Ini buktinya nih ya, ada nama transaksinya, Anda mengirimkan ini segala macam dan di belakangnya ada hash functionnya. Atau digital signature, misalnya saya telah menandatangani sesuatu, saya lakukan dengan digital signature ya. Terus pencatatan juga dilakukan dengan cara logging ya, catatan. Ini buktinya bahwa transaksi ini, email sudah dikirimkan dan seterusnya. Ya. Nah, non repudiation ini biasanya memang muncul kalau kita menggunakan transaction system. Kalau sistem yang tidak transaksional itu biasanya aspek ini yang nggak perlu amat ya. Baik, ya ini satu. Nah, yang berikutnya ini yang menarik adalah masalah authentication. Nah, ini autentikasi ini sering menjadi hal yang sampai sekarang ini menjadi hal yang menjadi perdebatan ya. Sebenarnya authentication itu apa gitu? Ini adalah meyakinkan keaslian atau klaim identitas dari seseorang atau sebuah mesin, sebuah komputer, sebuah server atau sebuah sumber data. Contohnya adalah ketika saya menyatakan saya Budi Raharjo, dari mana Anda tahunya nih saya Budi Raharjo ya. Jadi saya harus bisa menunjukkan bahwa saya ini Budi Raharjo, seseorang ya. Atau saya webnya ITB misalnya ya, saya www.itb.ac.id. Bagaimana saya tahu itu benar-benar www.itb.ac.id? Ya kalau memang hanya informasional ya kayak www.itb.ac.id mungkin tidak terlalu bermasalah ya. Tapi kalau kita misalnya internet banking ya, gimana kita tahu bahwa itu internet banking dari bank yang bersangkutan? Atau itu adalah betul-betul situs e-commerce yang bersangkutan. Itu bagaimana sebuah mesin atau sebuah komputer meyakinkan bahwa itu saya. Saya klaim adalah saya tokopedia.com misalnya itu. Saya itu ya. Nah, itu bagaimana cara memastikan keaslian identitasnya itu. Permasalahan ini terjadi ketika kita memberikan layanan yang sifatnya cyber ya. Kalau layanan yang sifatnya fisik ada banyak cara untuk melakukan autentikasi ya. Jadi ini lack of physical contact ini susah ya. Kalau di dunia nyata misalnya saya datang ke kampus ya, Anda siapa Budi Raharjo, orang yang bisa bilang, oh ya benar nih Pak Budi saya sudah ketemu segala macam, bisa lihat
mukanya, oh ya ini saya Pak Budi Raharjo. Kalau saya menyamar jadi seseorang, susah ya. Misalnya saya menyamar jadi ibu-ibu, wah nggak bisa ya, ada jenggotnya segala macam. Susah gitu ya. Tapi kalau kita berada di dunia cyber, tentu saja saya bisa menyaru sebagai seseorang ya gitu ya. Jadi gitu lack of physical contact ini susah ya. Sehingga ini menjadi masalah kalau kita bicara tentang yang namanya KYC ya. Know your customer ya, KYC, KYC gitu ya. Kalau sebuah layanan perbankan atau transaksional itu biasanya dia harus mengetahui pelanggannya. Saya Budi Raharjo. Bagaimana Budi Raharjo? Oh, tunjukkan Anda harus memiliki KTP misalnya. Oh ya KTP-nya. Berarti ini KTP Budi Raharjo, namanya Budi Raharjo, orangnya ini. Oh ya, sehingga bank bisa bilang, oke, saya bukakan rekening atas nama Budi Raharjo ini. Kalau sekarang saya ingin membuka layanan lewat yang banyak jadi masalah itu pinjol ya, pinjol itu ya. Saya ingin membuat layanan pinjol, saya ingin membuka akun di layanan itu. Nah, si yang penyedia jasanya ini kan harus mengecek dari mana dia tahu nih orang yang membuka akun ini adalah benar-benar Budi Raharjo gitu ya. Kan dia nggak punya reference ya Budi Raharjo itu siapa gitu. Ya, maka ini akan menjadi kesulitan ya. Maka orang mendiskusikan soal EKYC dan seterusnya ya. Ini susah ya, agak susah. Bukan nggak bisa, tetapi susah. Dan kalau susah itu biasanya kalau kita implementasikan bisa jadi mahal, bisa tapi mahal. Nah, menjadi masalah kalau mahal gitu ya. Nah sehingga sekarang ini terjadi banyak fraud atau banyak kejahatan ini karena banyak yang tidak paham ini sehingga penyedia layanan itu juga suka ngaco gitu ya. Contoh sekarang yang paling banyak itu terjadi itu penyedia layanan itu pinjol dan seterusnya itu dia minta pelanggan itu memotret dirinya selfie ya dengan foto KTP. Nah menurut saya itu salah besar ya karena itu tidak menceritakan apa-apa gitu ya. Oke, kalau gitu bagaimana melakukan proses authentication ini ya? Authentication gimana caranya? Nah biasanya kita melihat yang kita sebut faktor authentication faktor ya atau faktor autentikasi. Nah, kita lihat biasanya ada tiga hal yang bisa kita lakukan ya. Misalnya sesuatu yang dimiliki. Misalnya dari mana Anda, misalnya saya klaim, saya Budi Raharjo yang punya akun di bank ini ke mesin ATM. Mesin ATM kan bilang, kalau kamu Budi Raharjo, kamu pasti punya kartu ATM-nya dong. Ya sesuatu itu. Atau kalau misalnya Anda mau masuk ke kampus ITB, Anda siapa? Mahasiswa ITB. Tunjukin dong kartu mahasiswa ITB-nya. Oh iya ini ada gitu ya. Atau kalau Anda punya saya pelanggan, bukan pelanggan ya, saya sudah register sebagai customer di hotel ini gitu ya, diberikan kunci kamarnya. Ya. Jadi kalau saya boleh, sorry ada motor lewat, saya melakukan autentikasi tadi dengan menunjukkan sesuatu yang saya miliki. Ya, jadi ada kartu, ada kunci, ada apapun ya, jadi sesuatu yang dimiliki ya. Itu kita sebut one factor ya. Urutannya nggak terlalu penting tapi jumlahnya satu faktor dua faktor. Nah, yang kedua adalah sesuatu yang diketahui. Biasanya ini what you know. Misalnya contohnya adalah user ID dan password atau PIN. Misalnya kalau Anda login ke sebuah katakanlah webnya ITB aja ya, kan Anda ditanya user ID-nya apa, password-nya apa. Nah, itu sebenarnya meskipun yang ditanya dua hal, tetapi ini satu hal yang sama ya, sesuatu yang diketahui ya. User ID dan password. Jadi kalau kita biasanya membuat layanan-layanan itu biasanya yang dilakukan adalah ini ya, user ID dan password. Dan ini yang paling gampang ya. Untuk transactional system biasanya tidak cukup ya user ID dan password. Jadi kalau Anda misalnya tadi absensi ya dengan user ID dan password nggak cukup itu seharusnya ya. Harus ada satu lagi. Itulah sebabnya kalau kita transaksi ke bank itu transaksi ke ATM itu ditanya. Kita pergi ke mesin ATM tanya, Anda siapa? Saya Budi Raharjo. Oh, kalau Budi Raharjo punya kartunya dong, masukin kartunya. Kalau Budi Raharjo tahu PIN-nya dong. Nah, berarti kan ada dua tuh ya, sesuatu yang dimiliki kartu ATM-nya, sesuatu yang diketahui PIN-nya gitu ya. Oh, oke benar Anda Budi Raharjo dengan dua faktor, maka itu bisa diperkenankan melakukan transaksi. Itulah demikian pula kalau misalnya Anda punya layanan sosial media kayak sekarang ya, katakanlah Google, apakah Facebook, ataukah apalah gitu ya. Nah, kalau sekarang kan awalnya hanya menggunakan user ID dan password ya. Masukkan user ID Anda atau identitas Anda, masukkan password, udah boleh masuk ya.
Nah, sekarang supaya lebih aman, maka dimintakan untuk faktor yang lain ya. Faktor yang lain apa? Wah, gimana nih? Yang paling gampang dulunya adalah token ya. Token itu mahal banget ya. Token yang digunakan kayak untuk token di bank ya. Token di bank, wah mahal banget ini kalau kita punya token. Bisa nggak kalau tokennya diganti sesuatu yang ini? Oh, kalau gitu bisa. Jangan dikasih token. Tapi sesuatu yang dimiliki itu adalah handphone atau SIM card di dalam handphone itu ya, atau nomor handphonenya gitu ya. Jadi sesuatu yang dimilikinya itu dikaitkan dengan sebetulnya adalah nomor handphonenya tadi ya. Jadi sesuatu yang dimiliki adalah nomor handphone. Gitu ya. Jadi kalau ditanya maka user ID dan passwordnya apa? Oke, user ID dan passwordnya adalah ini. Oke, kalau gitu satu lagi bukan hanya user ID dan password, saya pengen juga adalah sesuatu yang lain. Apa dong sesuatu yang lain? Sesuatu yang lain adalah sesuatu yang kita miliki. Contohnya apa dong? Handphone. Oke, kalau gitu saya kirimkan sesuatu, katakanlah SMS ya ke handphone. Anda harus memasukkan kata-kata yang dikirimkan oleh si handphone yang Anda terima di handphone tersebut. Nah, itu berarti sesuatu yang dimiliki. Maka itu kita sebutkan two-factor authentication. Karena faktor yang pertama adalah user ID dan password, faktor kedua adalah handphone atau SIM card gitu ya di situ. Tentu saja ada hal-hal yang lain bisa ya, apalagi ya. Ya itu tapi itu tuh faktor ya, jadi dua faktor. Ya. Ada satu lagi faktor yang bisa juga digunakan, yaitu sesuatu yang melekat. Ini melekat kepada diri kita. Ini kita sebut what you are. Nah, contohnya biometrik. Nah, contoh di kita itu sebetulnya ada dua ya, sesuatu yang melekat itu adalah wajah kita kan ya, salah satunya. Sidik jari ya itu juga apa lagi palm ya, bentuk palm kita ya, suara, retina mata itu juga bisa yang melekat kepada kita. Nah, kalau tiga-tiganya kita pakai, maka kita menggunakan yang kita sebut namanya three factor of authentication, 3FA. Tentu saja lebih aman ya kalau kita pakai 3FA, tetapi menjadi masalah, lebih ribet. Jadi sebagai user experience-nya tidak menarik bagi user. Harus gini, harus ini, harus ini, harus ini. Wah, ya. Coba bayangin kalau misalnya Anda harus absensi gitu ya. Coba masukkan user ID password, masukin dulu user ID password. Oke, sebentar kita kirimkan token ke authenticator ke handphone Anda. Iya, jalan itu. Udah, sekarang Anda laporkan wajahnya. Nah, ini susah ya. Ya. Berarti di satu sisi user experience-nya tidak menarik dan juga dari segi implementasi lebih mahal. Maka three factor authentication itu jalan digunakan. Ya. Biasanya dua. Nah, kalau Anda tadi absensi dengan wajah saja, nah itu cuma satu faktor sebetulnya. Saya setor wajah, ya satu faktor sih sebetulnya itu. Ya. Jadi itu mah sama aja dengan user ID dan password ya. Gitu. Jadi sama aja sih sebetulnya. Jadi kalau saya mau lebih bagus tadi Anda setor muka, terus Anda harus masukin user ID dan password Anda dulu ya. Masukin user ID dan password, kemudian Anda setor muka. Nah, tapi kan itu tidak menarik user experience-nya ya. Anda harus ngetik-ngetik ini gitu ya. Kalau ini dilakukan kayak misalnya di pintu masuk kelas gitu, wah repot banget ya. Maka Anda ingin melakukannya yang mudah sekali ya. Misalnya pakai sesuatu yang dimiliki aja Pak. Misalnya pakai kartu mahasiswa yang udah ada RFID misalnya. Tinggal masuk ke kelas tinggal di tap udah selesai. Satu faktornya udah cukup ya. Atau kalau gitu wah susah nih RFID. Kalau gitu kita store wajah aja, kasih kamera di situ store wajah bisa. Itu one faktor ya, tetap one faktor ya. Jadi kalau mau harus lebih dari satu ya, two factor atau three factor. Ya, jadi pertimbangannya adalah experience dan biaya ya, bukan masalah ini. Masalah engineering kan demikian ya. Karena kita sebagai engineer itu kalau kita memberikan solusi itu selalu dibatasi dengan waktu, resources segala macam. Kalau secara sains sih mau lebih aman ya 3, 4, 5, 6, 7 faktor kali ya. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan lagi di sini. Tentang authentication ini. Belum ya? Oke. Nah, ada lagi faktornya lagi itu kan tadi ada 1, 2, 3 itu ya. Nah, ada lagi hal lain ya tuh ini claimant at a particular place. Ini kita sebut namanya proximity sebetulnya. Jadi selain dia harus menyebutkan user ID, password atau biometrik juga dia harus ada di tempat tertentu.
Misalnya saya memasang kameranya itu di depan pintu masuk kelas gitu ya. Jadi Anda nggak bisa store muka di mana aja, harus di depan pintu masuk itu. Berarti itu sangat partikular ini ya place-nya. Atau Anda bisa memasukkan user ID dan password hanya dari terminal yang di depan pintu misalnya ya. Atau di data center. Jadi ini hanya diakses user ID sama password-nya dari terminal yang di data access. Jadi dia harus at a particular place. Bukan hanya kita tahu ya what you have, what you know, what you are, tapi at a particular place. Nah ini yang juga yang menarik gitu ya, bahwa oh iya ya dia bisa juga untuk memastikan bahwa ini gitu ya. Kayak sekarang misalnya kan ya, kayak sekarang saya nggak tahu Anda ini yang hadir di kelas ini Anda sendiri atau adik Anda, kakak Anda, orang tua Anda kan nggak tahu juga ya. Anda tinggal jalanin aplikasi Zoom-nya, kemudian udah ya langsung gitu kan ya. Nah itulah sebetulnya maka harus ada faktor-faktor yang kita bisa di-challenge. Dulu ada yang mengembangkan aplikasi juga, sebetulnya yang kita pengen juga ya aplikasinya misalnya secara berkala, saya minta Anda untuk menyalakan kamera gitu ya. Misalnya setiap 5 menit sekali gitu ya, Anda diautentikasi lagi, store muka beneran gitu ya, di Zoom ini, sehingga data foto Anda itu dikirimkan ke API tadi ya, API yang server, sehingga langsung diautentikasi. Bahwa Anda ini oke, masih alive and well gitu ya, ikut kuliahnya benar-benar ikut kuliah ya, jadi bukan hanya nyalain komputer terus udah ngebasok di depan atau beli bubur dulu ya atau ngopi dulu ya di coffee shop gitu ya. Gitu ya. Jadi itu adalah hal-hal yang challenging ya. Sebenarnya Zoom ini menarik ya. Dia bisa punya ada punya API SDK-nya. Kita bisa buat kayak gitu. Waktu itu ada yang mau membuat seperti itu tapi kita belum selesai. Jadi kalau ada yang mau membuat kerja praktek atau bahkan mungkin tugas akhir kali ya untuk melakukan itu bisa lapor ke saya. Nanti kita buatkan tugas akhirnya adalah membuat gitu ya. Untuk pekerja atau kuliah ini dicek secara periodik ya, untuk memastikan mahasiswa alive and well. Bahkan di kelas-kelas tertentu itu diwajibkan untuk store muka ya. Saya sih nggak terlalu penting-penting amat gitu. Anda nggak mau ikut kuliah saya juga nggak apa-apa ya. Rugi-rugi sendiri gitu ya. Kan kalau ini enak ya, Anda sambil dengerin, saya sambil makan ini ya bubur, bisa lakukan gitu ya. Dan I don't mind itu ya. Sekali-sekali nyalakanlah kameranya ya untuk menunjukkan bahwa Anda alive and well. Nah, itu ini juga ya merupakan apa? Indikasi yang bagus ya sebagai ya Anda untuk melapor, Pak, saya masih nonton Bapak lah gitu ya. Sehingga saya nggak ngecapruk sendirian gitu ya. Oh, oke ya. Sekali-sekali nyalakanlah ya kamera Anda. Nih, gitu. Oh iya. Ya Pak, saya masih ada Pak. Ada lagi satu lagi yang authentication is established by trusted third party. Jadi pihak ketiga. Jadi bukan kayak misalnya saya men-challenge Anda langsung ya. Misalnya tadi mesin ATM akan men-challenge saya, "Kamu siapa?" Budi Raharjo. "Masukin kartu ATM-nya dong." Oke, masukin kartu ATM. Kalau Budi Raharjo, tahu dong PIN-nya, masukin PIN-nya. Oh ya, Budi Raharjo. Jadi yang men-challenge si mesinnya itu sendiri ya. Tapi bisa juga di-challenge oleh pihak ketiga ya. Pihak ketiga. Contoh tadi ya, kalau dalam mesin ATM itu kita selalu berada dalam posisi yang kalah ya. ATM nanyain tuh, Anda siapa? Budi Raharjo. Masukin dong kartu ATM. Saya masukin. Masukin dong PIN-nya. Oh ya, Anda Budi Raharjo. Tapi kan kita nggak pernah nanya, Anda betul nggak Anda ATM BNI yang di Jalan Ganesa? Nggak pernah kan kita ya. Percaya aja gitu. Jadi kalau saya tiba-tiba nakal ya, saya buat ATM gadungan, saya taruh di Laptek 5 gitu kan ya. Anda lihat ambil duit gitu ya, taruh di itu, nanti Anda masukin tik. Kita nggak punya kesempatan tuh nanya, kamu sebentar, kamu ATM BNI bukan? Nah, kalau dengan trusted third party, nanti ada pihak ketiga, si ATM bilang, Anda siapa? Budi Raharjo. Sebentar ya, saya cek pihak ketiga. Nah, pihak ketiganya yang nanya ke kita, kamu Budi Raharjo bukan? Tunjukin ATM kamu ya. Oke, ini. Tunjukin ini. Ya, oke, benar. Nah, pihak ketiga itu akan lapor ke mesin ATM. Ya betul, itu dia Budi Raharjo, udah saya periksa. Nah, kita juga pihak ketiga nanya dulu, ini bentar, ini ATM apa nih? Situ men-challenge juga, mesinnya di-challenge sama pihak ketiga tadi, dia bilang, oh itu ATM BNI yang nomor 3 di Jalan Ganesa 10. Oh iya, oke. Berarti benar dia. Berarti mesin ini. Nah, membuat mesin ATM gadungan kan gampang ya. Nah, nggak ada yang mahal. Tetapi membuat situs web gadungan ya, situs abal-abal atau kita sebut situs plesetan, itu gampang banget ya. Anda buat BNI Koid, ya udahlah ya. Misalnya webnya tuh www.bni-koid misalnya. Anda daftarin domain BNI-ko.
.id, dotnya nggak ada ya. Nah, .bniko.itu. Atau Anda begini lah ya, misalnya ada www.tokopedia.com gitu ya. Anda daftarkan domainnya namanya adalah www.tokopedia. Jadi satu kata memang ada depannya adalah www.tokopedia. Daftarkan ke .com. Itu yang kejadian dulu yang terjadi dengan BCA. Ya, BCA dulu, klik BCA itu gitu ya. Dulu ada situs plesetan yang namanya bukan klik BCA tapi kilek BCA. L-nya ada I-nya ditukar. Terus ada satu lagi www.klik BCA. Itu satu domain diambil sama www-nya diambilnya gitu ya. Dan orang salah ketik dan lain sebagainya. Nah, kita susah ya untuk melakukan seperti itu ya. Jadi serangan itu bisa ID palsu, KTM palsu, KTP palsu, ya yang palsu-palsunya gitu. Ya, dan perlindungannya ada macam-macam tadi. Kalau lawaannya, nah lawaannya ini adalah on the internet. Nah, nobody knows you're a dog. Lawaannya gitu. Kalau sekarang tahu Pak, dengan behavior Bapak ngetik-ngetik, ceklek, itu tahu you are a dog. Ada pertanyaan tentang ini, authentication? Silakan. Kalau nggak ada pertanyaan, kalau oke kita teruskan jempol, kasih jempol. Kalau nggak masih pertanyaan kasih nangis. Oke, ada jempol. Oke, yang mana? Yang kalau oke ya jempol ya, kalau nggak nangis. Oke. Jempol. Yang nggak ngasih jempol atau nangis berarti nggak ngedengerin. Jadi nanti harus dicek ya secara berkala ada jempol nggak dari mahasiswanya. Kalau nggak ada jempol berarti dianggap tidak hadir di kelas gitu ya. Oke ya. Baik ya, jadi tadi kita udah bicara tentang non-repudiation, kemudian authentication. Nah, ini authentication yang seru, karena banyak orang yang minta eKYC. Bahkan ada yang banyak yang minta bukan hanya ini Budi Raharjo segala macam, tapi Budi Raharjo ini alive atau enggak. Ya, jadi misalnya Anda kuliah Anda ini benar-beneran Anda atau bukan ya, di-challenge terus ya. Jadi challenge. Nah, kita juga nanti bicara tentang ujian online. Gimana cara ujian online coba? Ya. Bagaimana itu yang kita tahu yang ngerjainnya adalah Anda, bukan kakak Anda atau adik Anda. Malas lah saya minta tolong adik saya yang ngerjain. Jadi adiknya yang jadi ikut ujian ya malah ya. Ya. Nah ya. Nah berikutnya lagi A-nya. Nah ini susahnya. Kalau kita bicara tentang CIA ya, confidentiality, integrity, availability kan ya. Kalau kita bicara kan CIA ya. A-nya itu kadang-kadang orang keliru ya. A-nya itu authentication tadi. Bukan, A-nya itu availability ya. Ada satu lagi A-nya, ada lain lagi. Ini access control ya. Nah, kalau kita tadi authentication itu saya cuma klaim, saya Budi Raharjo. Nah, gitu ya. Budi Raharjo, baru kita ini kan dulu Budi Raharjo boleh apa gitu ya. Nah, itu yang kita sebut access control ya. Siapa boleh melakukan apa? Oh, itu Budi Raharjo boleh ke sini, boleh ini, boleh ini. Oh, ini. Seringkali tidak langsung dari Budi Raharjo boleh apa, tapi dipetahkan dulu dari Budi Raharjo dari tadi ya ke roles. Oke, Budi Raharjo itu menjadi bagian dari kelas dosen misalnya. Roles-nya sebagai dosen. Oh, oke. Kalau dosen itu berarti dia bisa melihat kehadiran mahasiswa, bisa setup ini, bisa mengaktifkan kehadiran kelas dan lain sebagainya. Itu roles-nya sebagai dosen ya. Jadi, tapi bisa juga misalnya saya punya asisten misalnya. Asistennya bisa menyalahkan ini itu, tapi nggak bisa yang lain-lain ya. Jadi kita bagi-bagi duties-nya itu kita bagikan separation of duties ya. Jadi bisa seperti itu. Ini kita sebut namanya access control. Nah, biasanya ini tadi dengan authentication ya, jadi memetakan ke sebuah role-nya itu boleh melakukan apa. Nah, access control ini biasanya dilakukan nanti ya dengan tergantung dari aplikasinya atau device-nya ya. Misalnya kalau mahasiswa boleh melakukan ini, berarti nanti ada dari si access control dari aplikasinya misalnya. Nah, ini biasanya di sebelum melakukan ini tuh kita harus memilah-milah dulu ya. Kita klasifikasikan data atau sistem ya dan roles-nya. Sebagai contoh, misalnya berarti kita harus bisa pilihkan dulu mana data yang sifatnya public, private, confidential, atau top secret. Atau kita bagi dua aja lah misalnya public dan private. Oke. Public misalnya webnya ITB, itu mah semua orang boleh lihat Pak, www.itb.acd. Oke, gitu ya. Akademik ITB ACID, kayaknya nggak semua orang ya, karena orang-orang juga ngapain juga ngelihat itu. Oh berarti itu private gitu ya. Berarti yang boleh melakukan itu hanya Civitas ya, Civitas Akademika ITB gitu ya, atau dosen
mahasiswa, karyawan, nggak boleh misalnya. Ya, itu kita harus kita klasifikasikan. Nah, ini susah melakukan klasifikasinya ini. Karena ternyata mekanisme untuk klasifikasinya ini susah ya. Kalau saya punya sebuah dokumen ya, dokumen gitu. Nah, ini susah mau kita klasifikasikan gimana nih? Dokumen ini misalnya ya, misalnya kehadiran kelas ini. Ah, ini kita masukkan apa ya gitu ya. Ah, itu mah publik atau kita sebut oh enggak publik Pak, tapi private. Ayo kita aja sesama di ITB boleh lah. Enggak rahasia sesama di ITB, tapi kalau di luar ITB nggak boleh tahu. Oh, berarti kita punya kelas yang namanya public, private, dan ada satu lagi yang rahasia Pak, konfidensial. Oh iya, iya oke ya. Boleh hanya 2 kelas, 3 kelas, 4 kelas, 5 kelas, beda-beda ya. Nah ini tapi ini susah ya. Serangan terhadap akses kontrol tentu saja adalah salah satunya adalah menerobos pembatasan. Tadi misalnya hanya dosen yang bisa melihat nilai mahasiswa, oh ternyata mahasiswa lain bisa melihat mahasiswa bisa melihat mahasiswa lain nilainya gitu ya. Berarti menerobos pembatasan. Atau menaikkan tingkat pengguna, level pengguna ya, tingkat hak ya, hak pengguna. Misalnya dia tadinya hanya mahasiswa, oh ternyata dia di attack sehingga si mahasiswa ini bisa menjadi admin gitu ya. Ya, jadi itu bisa juga gitu. Terus juga bisa melakukan cracking brute force, misalnya tadi ya dicoba-coba. Oh kalau saya nyoba-nyoba, ah ini bisa. Atau justru merusak kendali aksesnya. Misalnya tadi kendali aksesnya itu dibatasi via firewall, gitu ya. Misalnya firewall-nya dirusak sehingga orang bisa akses kemana-mana. Nah itu perlindungan bisa macam-macam ya, bisa segmentasi atau membuat daftar ya. Terus kemudian ada illegal access detection itu some kind of honeypot atau IDS gitu ya. Dan tentu saja logging ini untuk mencatat siapa mengakses apa. Logging ini tidak membatasi, tapi dia mencatatkan just in case nanti ada kasus, baru kita punya datanya. Ya. Dan tentu saja selain ini masih banyak lagi, tapi yang utamanya yang kita bahas hari ini cukupkan dengan non-repudiation, authentication, ya, kemudian access control. Ya. Selain ini juga masih ada namanya auditability, ya, untuk logging dan lain sebagainya. Tapi kita mungkin nggak explore jauh ke sana ya. Kita prinsip-prinsipnya mau kita sudahi sampai di sini. Minggu depan kita mulai melakukan aplikasi-aplikasi ya, pencobaan penerapannya. Ada pertanyaan sebelum kita sudahi kuliah pagi ini? Ada pertanyaan soal yang lebih generik? Ntar saya stop dulu ininya ya, stop sharing dan stop recording. Ada pertanyaan